Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini terasa sekali indahnya kita diizinkan oleh Allah berkumpul bersama saudara seiman di tempat yang baik, berada di rumah Allah. Kita mengisi malam-malam ini dengan sesuatu yang insya Allah akan menambah keimanan kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga masuk dalam gelombang baru yang saya disampaikan, beberapa ustadz menyampaikan. Sekarang ada gelombang baru, tren baru, anak-anak muda yang semangat berpindah di tempat nongkrongnya di mal-mal ya, berpindah sekarang ke masjid ya. Alhamdulillah ya. Selain juga mungkin kita curigai mungkin uangnya udah nggak ada kan gitu ya, jadi rugi juga di mal ya. Tapi ala kulli hal itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah hal yang wajib kita apresiasi. Bahwa tren bahwa menjadikan masjid sebagai base camp ini adalah tren yang harus kita jaga. Dan kita tahu bahwa jika masjid sudah penuh oleh anak mudanya, tak lama lagi Islam akan bangkit insyaallah. Jadi berbagai macam ujian yang kita rasakan selama ini hikmahnya luar biasa, khususnya membangkitkan kesadaran. Kalau masjid enggak lu isi, maka yang bisa jadi masjid ini akan jadi museum. Bahkan bisa jadi akan dirobohkan, berganti bentuk bangunannya. Sebagaimana kita tahu gereja-gereja di Eropa, di Rusia ditinggalkan. Kenapa? Karena tak mampu menggait ya, beberapa anak muda untuk memakmurkan gereja-gereja mereka. Karena agama sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu kebutuhan. Bahkan mereka menganggap agama itu beban. Alhamdulillah kita disadarkan bahwa agama ini ada sebuah kebutuhan kita. Bahwa kita tak ada agama kita nggak bisa hidup. Maka ketika kita sadar agama ini kebutuhan, alhamdulillah hampir setiap majelis ilmu yang diadakan mudah-mudahan selalu kita isi, kita ramaikan. Walaupun materinya bisa jadi sesuatu yang sering kita dengar, walaupun materinya bisa jadi sesuatu yang bisa jadi berulang kali disampaikan. Namun inilah salah satu hikmahnya kita berada di majelis ilmu. Sebab meskipun materinya sering kita dengar, namun keberkahan dari majelis ilmu itulah yang akan membuat hidup kita menjadi barokah insyaallah ya. Salah satunya materi yang hari ini yang bisa jadi sesuatu pengulangan, materi yang mengingatkan kita tentang salah satu amalan terbesar, muamalah terbaik yang harus kita lakukan di antara muamalah-muamalah yang lain, yaitu birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Materi ini udah acap kali kita dengar, bahkan dari kita TPA. Namun materi ini sejatinya selalu diingatkan. Sebab kenapa? Di tengah fenomena generasi saat ini, di antara gelombang dahsyatnya anak-anak muda yang semangat untuk belajar mengaji, ada juga sebagian yang mungkin begitu rusaknya hubungan dengan orang tuanya. Bahkan ada yang solehnya itu hanya dihubungkan hanya kepada Allah saja, ukurannya dari ibadahnya. Baca Qurannya bagus, mungkin dia menerapkan syariat bagi akhwat, ada yang sebagian sudah memakai niqab. Namun kadang ibunya atau bapaknya yang mungkin tak memiliki pemahaman agama yang baik, justru seringkali diabaikan bahkan disia-siakan. Bahkan seringkali lisan ini justru yang keluar adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang sejatinya menunjukkan betapa kita belajar ilmu agama belum sampai kepada ilmu agama yang benar kalau belum kita memuliakan orang tua kita.
Maka disinilah sesuatu yang harus kita evaluasi. Seringkali betapa banyak ya, bahkan orang yang mungkin sudah bergelar ustadz, tetapi justru kalau ditanya orang tuanya, bagaimana anakmu, bagaimana sosok dia, mungkin ada keluh kesah di dalam jiwanya, hatinya, mungkin ada hambatan, mungkin akan berujar, dia mah kasar ngomongnya, saya disalah-salahin terus. Kalau ini terjadi, maka belum ada kebaikan orang ini. Sebab orang-orang yang berbuat baik untuk masyarakat, namun orang terdekatnya tak merasakan kebaikannya. Siapa orang terdekatnya? Terutama khususnya adalah kedua ibu dan bapaknya, yaitu ayah dan ibunya, kedua orang tuanya. Kalau orang tua tak mendapatkan kebaikan kita, maka inilah petaka dalam masalah yang berkaitan dengan ad-din ini. Sebab sejatinya kalau orang itu benar agamanya, benar ngajinya, benar tauhidnya, dampak tauhid yang paling besar yang harus diekspresikan oleh seorang insan yang mengaji, yaitu orang terdekatnya, ayah dan ibunya yang pertama kali merasakannya. Makanya materi hari ini mengingatkan seberapa besar atau seberapa bagus tauhid kita, karena bab tentang birrul walidain tidak bisa dihilangkan dengan bab tauhid. Mengapa demikian? Karena hampir beberapa ayat yang berbicara tentang birrul walidain selalu dimulai dengan tauhid. Ya, Luqman ketika ingin memberi pesan kepada anaknya dimulai dengan pesan tentang tauhid. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu sekutukan Allah, sungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Setelah diingatkan tentang tauhid, jangan sekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, barulah wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ya, dan Allah mewasiatkan, dan kami wasiatkan kepada manusia ya agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Dari diingatkan tentang tauhid, maka Allah mengingatkan tentang bab birrul walidain. Dalam surat Al-Isra misalnya ayat 23, Allah juga mengingatkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan, dasarnya adalah kewajiban, agar jangan menyembah kecuali Allah semata, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Lagi-lagi ayat ini memberitahu yang pertama kali apa? Tauhid. Diingatkan tauhid ya. Tuhanmu mewajibkan. Kemudian disambung ada wa ataf di sini, yaitu berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Tauhid birrul walidain, tauhid birrul walidain. Hadis Rasulullah menguatkan hal ini. Yang sering kita dengar, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah termasuk ada di dalam ridha orang tua. Wa suqtullah fi suqtil walidain, dan laknat Allah, kemarahan Allah itu ada dalam kemarahan orang tua. Maka kita lihat bahwa hampir setiap bab tauhid selalu digandengkan dengan bab birrul walidain. Maka ada ulama yang menyimpulkan, jika ada orang yang dia mengaku muslim dan dia tak mampu menunjukkan kebaikan kepada kedua ibu bapaknya, ini pertanda akidahnya dipertanyakan. Tapi kan Ustadz, bapak saya ini jahat luar biasa. Ada mungkin yang ketika saya sampaikan ini protes, ada yang bilang, Ustadz nggak ngerasain sih, gimana punya bapak yang Masya Allah kasarnya luar biasa. Saya belum ngomong apa-apa baru ngomong gampar. Ada. Saya punya ibu Masya Allah lebih sibuk ya, bagaimana merawat dirinya daripada merawat anaknya. Ada ibu yang lebih misalnya fokus kepada misalnya karirnya. Ada yang tak mampu misalnya memberikan kebaikan untuk anaknya. Waktu kecil anaknya disia-siakan, waktu kecil anaknya ditinggalkan, bahkan dititipkan ke orang lain. Sakit rasanya. Ada anak seperti ini. Saya ingat ada misalnya seseorang cerita sama saya ingat Ustadz, ayah saya seumur-umur nggak pernah sekalipun ya mengatakan cinta sama saya. Sehingga saya menjadi pribadi yang dingin. Banyak kasus
Seringkali kita dengar curhatan-curhatan dari beberapa hadirin, dari beberapa kawan kita menunjukkan keburukan mereka, dan setiap dia bercerita ini, apa intinya? Dia ingin mengatakan, wajar dong kalau gue membalasnya. Setiap orang yang bercerita hal ini di muka kepada saya selalu ingin mengatakan di balik itu adalah, bolehkah saya membalasnya? Maka saya menjawabnya tidak. Kenapa? Karena selama ini kita salah paham. Bab berbuat baik sama orang tua bukan bab balas jasa. Bukan bab balas jasa. Bab berbuat baik orang tua adalah bab mengenai tauhid, bukan karena balas jasa. Sebagaimana yang sering disampaikan anak-anak kalau menjelang hari ibu, buat surat tulis, ibu engkau yang membuat nasi goreng untukku walaupun asin, kan gitu ya. Ibu yang mengantarkan aku ke sekolah, ibu yang menemani aku belajar, ibu yang setiap malam meninabobokan aku dengan nyanyiannya. Ibu, I love you, selamat hari ibu. Ini selalu diucapkan. Pertanyaan berikutnya, jika ibunya nggak pernah buatin nasi goreng, ya, karena ibunya sendiri nggak bisa bedain lengkuas sama jahe misalkan, kan ada beberapa ibu yang gitu ya, lebih banyak di Carrefour daripada di dapur kan gitu ya. Kan kalau wanita zaman dulu kan sumur kasur dapur, ya. Kalau sekarang sumur kasur Carrefour kan gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang masak itu menjadi suatu hal yang anti kan gitu ya. Masak air aja nanya bumbunya apa, masya Allah. Masak air nanya bumbu ya. Ada yang nggak bisa masak. Bahkan dia nggak sempat nemenin anaknya malamnya, belajarnya. Saat anaknya nangis ibunya nggak ada, ibunya sibuk dengan karirnya. Bab ibunya nanti itu bab ilmu parenting beda lagi. Ini bab anak. Semua kita merasakan jadi anak. Apalagi dia nggak pernah, bahkan bisa jadi kalau pulang marah-marah aja, selalu disalahkan. Karena kadang-kadang ibunya itu melampiaskan marahnya itu kepada anaknya. Ya, masalahnya di kantor, tiba-tiba ujuk-ujuk anak yang disalahin. Dia kena PHK dari kantor, ya, atau digajinya dipotong. Udah gitu pulang, masya Allah, dompetnya hilang, ke sisa ATM diblokir, masya Allah. Pulang dikejar-kejar anjing kan gitu ya, ke pondok tiang listrik, ya, nginjek tai kucing, masya Allah. Habis itu habis status di Facebook nggak ada yang komen, kan kesel ibu ini ya. Orang nggak perhatian banget. Begitu pulang si anak mecahin piring Hello Kitty kesayangan si ibu. Tiba-tiba kamu pak. Reaksi anak apa yang terjadi? Mama jahat. Karena udah nggak pernah begini gampar. Apakah kita boleh membalasnya? Demi Allah tidak. Saya tekankan, demi Allah tidak. Kenapa Ustaz? Karena Allah yang mengatakan wa qada rabbuka. Makanya berbuat baik sama orang tua disebut dengan kalimat ihsan. Wa bil walidaini ihsana, bukan khairan. Bukan khairan tapi ihsan. Apa makna ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau, Allah yang bilang begini, engkau memuliakan ibumu seolah-olah engkau melihat Allah. Wah, Allah ngelihat, saya ngelihat. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Maka keyakinan bahwa dilihat Allah. Bahkan ketika di Twitter, fenomena sekarang kan banyak kejadian, maaf ya, seperti misalnya sindrom yang sekarang muncul di anak ABG sekarang, namanya sindrom mommy is enemy. Ini kan sindrom anak-anak yang lisannya caci maki mamahnya dan sebutan kebun binatang, bahkan isi tweetnya, isi Facebooknya itu sampah semuanya, menyebut ibunya dengan sebutan maaf pelacur, anjing, babi, bangsat. Dan ini sering saya temui tweet seperti ini karena saya basicnya konselor anak dan remaja. Dan basicnya saya pahami banyak sekali anak-anak yang melakukan ini. Ya, seperti ini. Di depan ibunya manis, di depan orang tuanya manis, iya tapi di belakang dia ngomongin orang tuanya. Ini menunjukkan perbuatan yang tidak ihsan. Kenapa? Kalau perbuatan ihsan dasarnya adalah dimanapun dia akan menjaga kehormatan ibunya. Kenapa? Karena merasa Allah mengawasi dia.
Makanya inilah bedanya kenapa untuk berbuat baik sama orang tua dasarnya ihsan, yaitu ihsan bahwa dimanapun kau berada, meskipun jauh dari orang tuamu, kau sebut keburukan orang tuamu, bahkan mencaci makinya sambil ngedumel, itu dosa. Maaf itu ya, misalnya orang tua kita ngomelin, bapak kita nyimpen, kemudian di luar kita sebutin dasar aki-aki, dasar nenek tua, peot, masya Allah. Kita sebut itu, kemudian dia nengor, apa lo? Enggak baik-baik. Ya, kita baik kan gitu ya, depan dia baik, di belakang kita ngomong gitu, itulah dosa. Dan dosanya disebut al-kabair, dosa besar. Maka ikhwatal iman, disinilah kenapa hakikat dari kenapa berbuat baik sama orang tua menjadi bab yang kita hubungkan. Berarti Ustadz, orang tua melakukan gitu boleh nggak? Nggak boleh. Terus kita terima aja, iya. Tapi kan nyakit. Memang itulah pintu surganya kita. Itulah pintu surganya seorang anak, yaitu dihadapkan kepada situasi tidak semua ibu atau bapak yang kita miliki ya seperti orang lain. Ya Allah, enak banget si fulan, bapaknya baik banget, setiap pulang kerja dibawain handphone, ganti seluruh iPhone 6 nih buat kamu nih, besok ganti nih Samsung Galaxy Note 7 ini buat kamu nih. Masya Allah, setiap hari bapaknya baik banget, dipeluk, diajak main, pulang apa kalau liburan ke Maldives kan gitu ya, ke Hawaii. Allah, ibunya juga rajin, tempat curhat, gua iri. Kita ketika dihadapkan, kok ibu gua begini, kok bapak gua begini, kita lupa setiap orang punya cara masing-masing mendapatkan pintu surganya. Kita tidak semua orang amalnya sama. Makanya kenapa dalam Islam itu amal itu variasinya banyak. Setiap Rasulullah ditanyakan sama sahabat, ayul amal afdal ya Rasulullah, kemudian Rasul katakan sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Rasul nyebut ini ke orang karena Rasul kayaknya nih, ini orang nih sholatnya selalu apa diundur-undur, sholatnya nih selalu ditunda-tunda, entar kan gitu ya. Ini orang nih kayaknya amalan terbaiknya karena Rasulullah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui seseorang, maka ini amalan terbaik dia adalah sholat tepat waktu. Datang lagi, ya Rasulullah, ayul amal afdal Rasulullah. Rasul katakan jihad fisabilillah. Ini kenapa nih? Ini orang ini fisiknya kuat, bagus, tapi dia ini anak rumahan. Dia nggak pernah keluar. Padahal kalau dia berjihad, betapa banyak musuh Allah yang gentar sama dia, takut sama dia. Nih aman terbaik dia apa? Berangkat. Kemudian datang seseorang lagi, ya Rasulullah, ayul amal afdal Rasulullah, birrul walidain. Kenapa Rasul katakan itu? Karena Rasul memahami bisa jadi bapak ibunya yang selama ini bisa jadi membutuhkan dia. Bapak ibu yang membutuhkan dia. Itulah kenapa Rasul bilang untuk kamu tuh birrul walidain. Berarti apa? Ada posisi-posisi yang kita dapatkan di mana ketika kita mendapatkan orang tua yang mungkin tidak mengenakan hati kita, kita dapat 2 poin di sini. Ujian tauhid, yang kedua adalah bagian dari berbuat baik kepada orang terdekat. Tauhid kita diuji di sini. Makanya prinsip dasar bab berbuat baik sama orang tua adalah ayah baik, alhamdulillah aku akan membalas kebaikannya. Ibu baik, alhamdulillah aku akan membalas kebaikannya. Jika ayah dan ibu buruk, aku akan tetap baik. Kok begitu sih? Karena ini kewajiban dari Tuhanku. Wa qada rabbuka. Ini kewajiban dari Tuhanku. Berarti di sini kita udah clear. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Masya Allah ya. Allah misalnya dalam kitab ini tulis Imam Asyuyuti, diceritakan bagaimana Nabi Musa diceritakan memiliki tetangga yang akan menjadi tetangganya di dunia dan juga nanti di akhirat. Nabi Musa penasaran, kok bisa ada orang yang akan menjadi tetangganya di dunia dan juga di akhirat? Kok tetangga di dunia sih biasa aja ya, Nabi bertetanggaan sama siapa aja, Yahudi juga tetanggaan sama Nabi bisa. Masalahnya kalau udah tetanggaan di akhirat ini kan berarti orang hebat, karena
posisi berdampingan dengan Rasul, dengan Nabi di akhirat menunjukkan kualitas seseorang. Hanya para sidik, syuhada, ya wassolihin. Ini orang-orang yang utama. Kok bisa si fulan ini? Maka penasaranlah Musa. Dia sengaja datang. Dia datangi rumah si fulan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Hei Musa, silakan masuk. Dilayani, ayo ini makan apa ini, dia sebagai pelayan tamu yang baik, ya ini kamu butuh apa, baru ngobrol sebentar, maaf sebentar Musa, saya di belakang ada keperluan sebentar ya, keluar dia keluar. Nabi Musa nungguin, setelah itu datang lagi, oh iya sampai mana tadi kita ngobrol sebentar ya, saya ke belakang sebentar. 3 kali mengalami ini Nabi Musa agak kecewa, lantas dia berpikir ini orang ngapain sih meninggalkan saya terus-terusan. Maka dia mengintip aktivitas lelaki ini. Apa yang terjadi? Kaget dia. Ternyata laki ini diintip sedang memberi makan 2 ekor babi. 2 ekor babi di belakang diberi makan sama dia dengan begitu baiknya. Seperti memberi makan seseorang dicintai. Babi gitu. Bukan gini, bandel banget. Buka, kayak gitu nggak ada. Sopannya luar biasa, dielus-elus. Gitu babi. Musa bilang, ya Allah, babi dimulakan begini. Ini status saya nabi, bayangin. Nabi aja nggak melakukan gini, kok bisa? Marah dia. Begitu datang Nabi Musa harus bilang, jadi Anda dari tadi meninggalkan saya kan memperlakukan babi dengan baiknya. Ini Anda menghina saya. Disitulah si fulan lelaki ini nggak bisa menjawab kecuali menangis sambil berkata, maafkan aku Nabi Musa, aku terpaksa melakukan ini. Kenapa? Karena 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibuku yang dikutuk oleh Allah karena dosa-dosanya. Karena dia melakukan dosa besar, Allah mengutuknya. Tapi aku tahu meskipun mereka sudah jadi babi, dia tetap kedua ibu bapakku. Walaupun sudah durhaka sama Allah, aku tetap harus melakukan kebaikan kepadanya. Disitulah Nabi Musa mengatakan, pantaslah Allah memuliakanmu. Ada pelajaran menarik dari kisah ini. Pertama gini, kisah ini memberitahu tentang begitu besarnya kasih sayang Allah kepada manusia. Coba bayangkan, ada orang, ya ini bayangkan logikanya, musuhan sama kita. Kita sebel banget sama dia menjelek-jelekan kita, dia menghina kita. Nah ada orang lain ingin menghina kita, biasanya kita dukung apa? Menghina orang ini kita dukung nggak? Dukung dong, ya. Kan kita lagi ini kan, kita dihina nih sama dia nih, itu kan gitu ya. Wah kurang ajar nih, alhamdulillah kita sabar. Kemudian ada orang lain, situ antum dihina sama siapa? Itu orang tuh, emang kurang ajar, gue bunuh ya, gitu ya, gue bacok nih gitu. Kita bisa dukung, jalanin deh gitu. Kan begitu ya. Ini manusia begitu biasanya. Ada orang yang membenci kita, kita dukung. Beda dengan Allah. Inilah maha pengasihnya dan maha penyayang Allah. Bapak ibunya ini durhaka sama Allah kan, dia melakukan kejahatan sama Allah kan, berarti begitu luar biasa jahatnya dia sama Allah sampai dihukum jadi babi, berarti kan jahat banget nih orang. Tapi begitu anaknya ingin berbuat jahat, apakah Allah izinkan? Enggak. Justru ketika dia berbuat baik sama yang berdurhaka sama Allah, justru diposisikan terhormat. Coba antum bayangkan, ada orang membenci kita, tiba-tiba dia berbuat baik sama membenci kita, sakitnya di mana? Di sana sini. Ya. Ada orang yang jelas-jelas ya memasukkan kita ke penjara, orang ini justru diterima di istana, kan gitu. Sakit kan, luar biasa. Kok bisa? Ini kan menjadi hal yang terjadi sama manusia, tapi beda dengan Allah. Allah dengan sifat kasih sayangnya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, justru memberikan apresiasi. Ayah dan ibumu berbuat jahat kepadaku, tapi kau tetap berbuat baik kepadanya, itu tandanya kau paling kuat tauhidmu, karena aku yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Berarti disinilah cerita ini akan menjadi inspirasi kita. Yang pertama, jangan-jangan selama ini atas nama tauhid kita berbuat kasar sama orang tua. Atas nama tauhid, atas nama pengajian, atas nama syariat. Syariat mana yang membenarkan kita berbuat kasar sama orang tua? Nggak ada.
Gak ada syariat manapun, bahkan seorang Ibrahim yang jelas-jelas punya ayah, walaupun ayahnya riwayat lain mengatakan pamannya, yaitu Azar, pembuat patung yang memproduksi patung sebagai Tuhan. Jadi dia bapaknya punya usaha ya, home industry ya, memproduksi Tuhan. Ya, home industrinya adalah memproduksi Tuhan. Jadi mungkin CV Tuhan semesta gitu ya. Itu di masanya itu. Perhatikan dalam kisah, misalnya dalam surat Maryam ayat 44 dari mulai 44 56 disebutkan bagaimana cara Ibrahim menegur ayahnya itu dengan kalimat yang elok. Dia memulai dengan panggilan yang menunjukkan begitu besar cintanya pada ayahnya. Apa panggilannya? Ya abati. Ya abati itu adalah nida, al-harfun nida yang menunjukkan yaitu besarnya cinta. Besarnya cinta kepada seseorang, yaitu orang tuanya. Ini menunjukkan dia masih hormat sama ayahnya. Dia masih mengucapkan ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku tercinta, kira-kira gitu. Jangan sembah setan, jangan kau bersembah setan, karena setan itu sejatinya ada pelaku maksiat, ya, berbuat maksiat kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan risalah, mengajarkan syariat, mengajarkan bahwa orang yang harus pertama kali merasakan buah dari tauhid siapa? Orang tua. Maka evaluasi tauhid kita pertama, lihat sejauh mana hubungan dengan orang tua. Evaluasi pertama itu. Kekuatan tauhid membuat seseorang itu dia tetap taat sama orang tuanya. Makanya Masya Allah, bagaimana Nabi Ismail, salah satu tokoh yang kita kenal ya, menjelang Idul Kurban ini kisahnya biasa diulas lagi, nanti di khutbah Idul Adha akan diulas lagi. Seorang anak yang Masya Allah menunjukkan begitu besar ya taatnya kepada orang tuanya, meskipun ayahnya secara logika itu jarang ya berinteraksi dengannya. Sebab kalau kita lihat Ibrahim ini termasuk ayah yang super sibuk. Ada riwayat mengatakan Ibrahim ketemu sama Ismail itu cuma 3 kali dalam seumur hidupnya. Ya, Ibrahim seorang ayah yang jarang pulang. Pulangnya ada mengatakan setahun sekali, ada mengatakan 20 tahun sekali. Jarang ketemu dengan anaknya, 27 tahun sekali. Di usia yang 170-an dia pulang 27 tahun sekali kepada anaknya. Uniknya pada saat anaknya dibawa kemana? Hijrah karena dimusuhi oleh ibu tirinya itu Sarah memusuhi Hajar, karena bukan memusuhi, dia cemburu. Wanita cemburu normal, yaitu cemburu itu fitrahnya wanita. Jadi sesolehah-solehahnya wanita seperti Aisyah, cemburu tetap banting piring. Jadi pahami kalau istri kita nanti banting handphone itu masih biasa. Ya, karena sejarah membuktikan Aisyah aja banting piring. Gara-gara apa? Gara-gara madunya yang namanya Zainab mengirim makanan ke dalam rumahnya. Makanan dikirimkan ke rumahnya sementara Rasulullah lagi ada di rumah Aisyah lagi rapat. Naluri kewanitaannya Aisyah tersinggung. Di rumah saya kok bisa ada delivery order, kan gitu ya. Ini menyinggung seorang wanita. Suami saya dan tamu harus makan masakan saya. Maka begitu diterima itu dibanting perang di depan Rasulullah. Wanita solehah ya, maka Rasulullah hanya bersenyum mengatakan gorrot umukum, ya ibu kalian, karena memang Aisyah sebut ummul mukminin dan istri Rasulullah sebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin ya, ibunya orang-orang beriman, disebut oleh Allah sebut ummul mukminin. Nah kembali, Sarah cemburu, karena cemburu dipisah, akhirnya dibawa. Hajar membawa anaknya yang masih kecil kemana? Dibawa oleh Ibrahim atas perintah Allah ke Mekah, yaitu ke Mekah atas perintah Allah. Dan Mekah negeri yang kita tahu tandus saat itu tidak ada tanaman. Ditinggallah istri dan anaknya sampai beberapa tahun, sampai datang lagi Ibrahim saat anaknya sudah dewasa.
Dan disebutkan sudah balik, falamma balagha mausaya, anaknya sudah balik, cukup umur. Ada riwayat mengatakan anaknya umur 10 tahun. Didatangi anaknya. Sekalinya datang ketemu anaknya, ngapain? Dia bilang, nah ayah bermimpi malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bayangkan, bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Ini logikanya. Ini logika, ya Allah pak, udah sekalinya nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu mau nyembelih kan gitu ya. Ajak main kayak pak gitu, ke Dufan kan gitu ya. Ini mau nyembelih gitu ya. Disinilah ujian tauhid Ismail. Makanya dia menjawab dengan kalimat apa? Ya abati. Perhatikan kalimatnya ya abati juga kan, sama seperti Ibrahim sama ayahnya. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, tunaikan perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Ayat ini kata Said Qutb menunjukkan ada dalam jiwanya Ismail itu rasa takut sebenarnya, rasa penolakan, karena kalimatnya masih satajiduni insyaallah. Satajiduni insyaallah. Kalau mau jujur dia nggak mau disembelih. Ini naluri manusiaan dia. Kata Said Qutb, kalau dia benar-benar berani kalimatnya gini, labbaik. Nah ayah disuruh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Labbaik, siap. Sami'na wa ta'na. Saya dengar setat nih, sodorin lehernya, enggak. Dia bilang satajiduni insya Allah, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Ada juga sebagian kita mungkin gitu sama orang tua kita. Ya kita punya obsesi, kita punya keinginan, orang tua kita punya keinginan lain. Nah, papa pengen banget kamu nanti lulus SMA kuliah kedokteran. Terus jangan pak, aku pengen kuliah ekonomi pak, pengen jadi pengusaha pebisnis. Jadi dokter aja deh, kamu kan tahu bapak kan penyakitan kan gitu ya, jantungan berdebar-debar, kalau apalagi kalau akhir bulan ngeliat buku tabungan kan gitu ya. Ayo dong, anak bapak ada jadi dokter yang rawat bapak. Apa kata anak ini? Seperti jawabannya Ismail kurang lebih begini, ya udah deh pak, doain ya pak biar aku kuat kuliah di kedokteran. Sebenarnya dia pengen kuliah di mana? Ekonomi. Tapi dia melawan egonya dengan mengatakan mudah-mudahan aku kuat kuliah kedokteran. Inilah bentuk dari tauhid, menunjukkan bahwa ada pilihan-pilihan yang sifatnya berbeda dengan selera. Karena selagi pilihan ortu itu tidak bertabrakan dengan syariat, tidak ada salahnya mengikuti. Apalagi kalau ortu udah kekeh. Ibrahim itu udah berurusan dengan syariat karena menyembelih itu wajib. Ismail menjawab satajiduni insyaallah. Inilah menunjukkan kualitas keimanan. Pertama, Ismail jarang ketemu bapaknya. Dan itu bukan sekedar satu pengalaman. Ismail udah nggak pernah ketemu bapaknya, udah gitu mungkin jarang melakukan kontak fisik sama bapaknya. Tapi dia sadar ini bapak dia, bapak kandung. Oh ya udah. Maka syariat telah mengatakan bahwa berbuat baik sama orang tua, menyenangkan hatinya itu bagian dari amal soleh terbesar. Masya Allah. Selesai? Enggak. Bagaimana taatnya Ismail sama Ibrahim? Begitu udah dewasa, udah punya istri, Ibrahim datang lagi dengan buruk, ya, nggak jalan kaki ya, dulu cuman sejam, langsung dari Palestina nyampe, menyapa anaknya. Ternyata anaknya Ismail nggak ada di rumahnya, ya, yang ada istrinya, dia baru menikah. Maka ditanya, kaifa asbahti ya ban, bagaimana kabarmu wahai anak perempuanku. Biasa kalau orang-orang dulu menyapa anak gadis yang masih jauh itu dengan seperti anak sendiri. Si wanita ini, istrinya Ismail, nggak tahu kalau ini adalah mertuanya. Maka dia jawab apa? Malah curcol. Ya, dia malah bilang, aduh pak, di rumah makanan yang nggak ada ini. Aduh, Ismail ini kerjanya kurang gesit deh, kira-kira gitu. Ibrahim menampakkan tidak suka, tapi dia menyembunyikan di depan anak mantunya. Dia bilang, tolong sampaikan kepada Ismail kalau nanti dia pulang ada bapak tua mencarinya. Sebutkan ciri-cirinya, kemudian kasih tahu dia tolong ganti palang pintu di depan rumah. Maka selesai dia pulang, datanglah Ismail. Dan barulah di situ istrinya bercerita, tadi ada bapak-bapak tua mencari kamu, cirinya begini-begini. Oh ya, apa pesan dia untukku? Dia bilang tolong ganti palang pintu di depan rumah. Dengan cepat Ismail sadar, oh ya, ketahuilah istriku, bapak tua itu adalah ayahku Ibrahim,
dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Karena itu aku ceraikan kamu hari ini. Ya, ada 3 pelajaran di sini. Yang pertama, jangan pernah curcol sama mertua, ya itu dulu. Ya, biar bagaimana mertua belain anaknya sendiri, ya, gitu ya. Ma, itu dia gini nih. Iya di belakang cerai, nah gitu. Hati-hati, ya makanya kalau mau mertua baik-baik aja. Mertua datang, kalau kita mau keluh kesah baik-baik aja. Aduh mah, aku nggak perlu ikut program nutrisi apa-apa, udah kurus sama anak mama sendiri ya gitu ya. Gitu. Mama tahu nggak, orang lain mama makannya daging, kalau aku makan hati kan gitu ya, masya Allah. Jadi gitu aja. Mamanya bilang apapun makanannya minumnya teh botol gitu ya. Intinya adalah kita nggak usah nih, itu intermezzo aja. Yang kedua, inilah hebatnya bapak dan anak jarang ketemu, tapi inilah Ismail membaca betul isyarat bapaknya, yaitu ganti palang pintu itu dipahami sebagai cerai, dan itulah kekuatan dari kemampuan si anak untuk memahami maksud orang tuanya. Ya, makanya salah satu cara berbuat baik orang tua adalah peka terhadap kode-kode dari orang tua. Tuh mama pengen banget sebelum mati ngeliat Ka'bah. Terus kita agak bodoh, ya mah yuk ke asrama haji. Ya elah. Dilihatin tuh mah ya, mama ini perpaduan bodoh dan pelit. Maksudnya mama tuh pengen umroh gitu, jadi peka dikit. Jadi kalau orang tua itu kan ngasih nggak langsung gitu loh. Jadi kalau orang tua udah ngomong gitu, doakan segera, langsung niatkan, ya Allah berikan aku kekuatan untuk membahagiakan orang tuaku. Dia selalu bilang pengen ngelihat Ka'bah. Jangan polos-polos amat kita nonton TV nih, mama tuh Ka'bah tuh rukun Yamani gitu, ya Allah. Bukan begitu, langsung real. Ini Ismail dia langsung peka. Wah, bapak ganti palang pintu, ini nggak biasanya. Ini kode-kodean tingkat tinggi nih. Ngerti? Wah, gitu. Sampai istrinya sendiri nggak tahu kan? Oh, maksudnya cerai nih. Kan istrinya nggak tahu kan? Kalau istrinya tahu kan nggak mungkin dikasih tahu, bodoh sekali kan? Mungkin dia mikirnya, oh mungkin rumah mau direnov kali kan gitu ya. Jadi kasih tahu suaminya gitu. Yang ketiga ini dahsyat, disuruh ceraikan istrinya. Dia nggak pakai kalimat, nih bapak maksudnya apa sih? Suruh cerai mah gampang apa? Pak, dapetin aja susah, papa mau ke jomblo lagi kan gitu ya. Sakit pak jomblo itu pak gitu. Yang lain kok tidur udah, yang jomblo itu kan tidurnya begadang. Ya, karena nggak ada nunggu di ranjangan gitu ya gitu. Jadi dia gak begitu, dia langsung peka. Oh ya, ini saatnya istriku, ayah nyuruh aku menceraikan kamu, aku ceraikan kamu hari ini, selesai. Babnya, Ustadz bagaimana nih babnya kok cerai kan haram? Iya, syariat saat itu ya cerai bukan haram, asalnya haram tapi membolehkan. Tapi yang paling penting babnya kita lihat bab birrul walidain. Kalau anak zaman sekarang nggak usahlah disuruh ceraikan pasangannya, suruh putusin pacarnya aja bisa berantem tuh orang tua. Ya, mama nggak suka kamu pacaran, apa kamu kencing aja belum lurus, ya Allah. Putusin dia, malah backstreet, kan gitu ya. Bahkan lebay anak muda sekarang masih SD SMP manggilnya mama papa, ya Allah. Ntar pas putus manggilnya duda janda. Ini harus kita pahami gitu ya. Oke. Taib kembali. Maka bab birrul walidain adalah bab tauhid. Ini saya ulang-ulang supaya sadar. Ya Allah Ustadz, kenapa ini berat banget? Perbaiki tauhidmu. Perbaiki hubungan dengan Allah sehingga kita akan melihatnya adalah ini karena Allah. Ini karena Allah, berat iya. Ustadz, saya nggak bisa mengucapkan sayang. Enggak, Allah nggak bilang suruh ngucap sayang. Berbuat baik itu nggak harus ngucapin sayang. Minimal jangan menyakitinya. Makanya ayat mengatakan apa? Wala tanharuma, wala taqulama uff. Jangan ngomong yang nyakitin. Bisa ngomong apa sih? Itu aja udah menyakiti hati orang tua. Apalagi ibu kita yang kalau di usia tuanya itu kan sensitif. Apa aja bisa salah. Saya ngerasakan, saya punya mertua yang umurnya udah sepuh. Dan itu apa aja kita bisa salah sangkai. Dan kalau kita bilang nih nenek-nenek, enggak, kita harus sadar bahwa ini memang fase kita diuji. Masya Allah.
Maka betul-betul kenapa Allah bilang jangan sampai wala taqul lama ufin. Ada ulama mengatakan uf itu seperti misalnya kita meniup kapur atau butiran kapur itu pelan sedikit itu terbang, itu udah uf. Nah, itu udah uf tuh maksudnya. Itu artinya apa? Sampai debunya walaupun beberapa butir doang itu terbang, itu tandanya adalah kita berkata kasar. Itulah mana walatan haruma, jangan kamu bentak ya. Dan itulah salah satunya di balik bentakan kita kepada orang tua terkumpul beberapa laknat dari malaikat untuk kita, dan itulah kenapa beberapa usaha kita dalam berbagai macam hal itu terhambat. Saya bukan maksud nakut-nakutin dalam banyak hal. Jika dalam banyak hal kehidupan kita terasa apes, pertama kali evaluasinya hubungan orang tua. Pekerjaan gak dapat, maaf jodoh belum juga datang. Yang berikutnya apalagi, misalnya karir gak naik-naik, utang gak kebayar, berapa banyak keinginan-keinginan. Pertama kali dievaluasi, adakah goresan hati ortu yang tak tersampaikan olehku? Karena bisa jadi selama ini begitu banyak kita GR-nya gini, kayaknya aku udah baik deh sama mama. Pernah nggak bertanya gitu sama orang tua jujur, mah, pa, ada ganjelan di hati nggak? Menurut mama, aku orangnya gimana? Saya dulu pernah melakukan ini. Saya seorang dai pernah bertanya dan saya kaget. Bu, saya bilang kamu tuh kalau udah sibuk dakwah tuh sampai nggak mikirin mak deh. Ya Allah, kamu tuh sibuk aja dengan orang lain, kamu ini emak sendiri capek di rumah. Ya Allah, itulah saya sadar berarti selama ini pantas dalam banyak hal itu terhambat. Saya selalu ingatkan siapapun ikhwan dan akhwat yang selalu mengalami kok usahanya gagal, banyak ini, banyak itu, banyak hambatan, periksa hubungan sama mama papanya. Walaupun kafir, periksa. Karena apa? Kalau kita dibenci karena sikap berarti ada yang salah. Kecuali kita dibenci karena kebenaran. Misalnya dibilang, papa nggak suka kamu menjadi seorang ustazah, atau papa nggak suka kamu penghafal Al-Quran. Kalau kita dibenci karena itu, bersyukur. Tapi kalau papa nggak suka, kemarin kamu nggak pernah tegur papa, kamu jarang nelpon papa, itu sikap yang buruk. Karena betapa banyak anak yang sering meluangkan waktu untuk menelpon temennya untuk curhat, menelpon orang lain untuk menjalin hubungan, bahkan stalking atau mengkomen di setiap akun orang, tapi jarang berkomunikasi sama orang tuanya sendiri. Dan sayangnya ini juga yang kita kadang egois ya. Ini saya juga sering mendapatkan ada seorang ikhwan ya, seorang ikhwan itu bilang gini, Ustadz, ini jamaah saya juga, ibu saya umurnya udah sepuh, janda, pengen nikah lagi. Padahal hampir 60 Ustadz tahu nikahnya apa? Sama teman SMA-nya yang dulu sama-sama janda sama duda nikah. Kayaknya kasmaran banget Ustadz. Saya bingung Ustadz. Saya bilang ya Allah ma, pikirin yang lain aja lah ma, pikirin akhirat. Enggak, mama mau nikah, kekeh. Saya bilang gini, dan ini pelajaran penting saya selalu sampaikan ini. Wanita kalau dia sudah tua dan dia memutuskan menikah lagi, bukan karena urusan syahwat. Jika ibu kita memilih menikah lagi bukan karena syahwat, karena kesepian. Saya pernah ketika ibu saya tiba-tiba, bapak saya meninggal tahun 2005, 2006 atau 2007, ibu saya bilang, Ben, ma ada yang mengelamar nikah lagi gimana? Saya jawabnya simpel. Saya cuma jawab gini aja, ma pengen bersama ayah nggak di akhirat di surga? Ya maulah, ayah kamu yang terbaik bla 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 bla. Kalau ma ingin bersama ayah, sabar dengan masa jandanya. Emang ma kenapa pengen nikah? Ya asik aja sih, ada teman ngobrol, bisa ngajak jalan gitu.
warning nih anak. Ya, saya jarang ngajak ngobrol ibu saya waktu itu. Saya jarang ngajak itu. Demi Allah setelah itu saya telepon abang saya dan telepon seluruh adik saya. Mulai detik ini berjanjilah masing-masing kita wajib nelpon tiap hari ibu apapun kejadian kita, cerita. Agar ibu kita nggak kesepian. Bahkan demi Allah saya bilang apapun permintaan emak akan saya bilang, saya punya handphone silent, tapi kalau ada kode ini ibu saya selalu izin. Saya bilang, maaf ibu saya nelpon. Bagi saya ada 3 panggilan yang nggak mungkin saya tolak. Panggilan azan, panggilan ibu, dan panggilan KPK. Itu. Ibu saya kalau udah nelpon, maaf, saya bilang kecuali sholat saya tapi kalau udah ini saya harus angkat. Maaf, iya mak. Walaupun bisa bilang, Ben ada waktu nggak, ngapain beli bedak? Saya ini menemani ibu saya beli bedak yang harga bedaknya cuma 10.000. Tapi ibu saya seneng. Saya itu ke pasar tradisional, ibu saya punya langganan toko di Pondok Gede itu. Bedak mak udah habis, ya udah mau beli, ya udah cuma beli bedak doang. Dan itu bagi dia istimewa. Betapa banyak kita nggak pernah merasakan. Makanya bagi saya, ibu saya itu paket yang nggak boleh saya tinggalkan kalau saya liburan. Liburan, istri saya pun memahami, bahwa kita nggak bisa meninggalkan mak. Paketnya adalah kalau liburan wajib dibawa, nggak boleh. Kecuali dia bilang nggak, capek, ya udah. Tapi harus pertama kali tawarkan. Nggak boleh bilang jangan ikut, enggak. Karena ibu yang kesepian maka dia akan mencarinya, yaitu tadi nikah lagi, bukan karena nggak sayang sama ayah kita, tapi karena dia ingin mendapatkan perhatian yang tak diberikan oleh anaknya. Coba tanya ibu antum tuh yang janda itu, coba tanya ayah bapak antum ya mungkin benduda, kalau anak-anaknya perhatian, bergiliran untuk menelponnya, bergiliran untuk bicara dengannya, dia nggak butuh menikah lagi. Dan anak itu egois, nggak boleh, tapi nggak memenuhi kebutuhan psikisnya. Ini menurut saya zalim. Jangan begitu. Kalau kita ingin mencegah ibu kita untuk menikah karena kita punya cemburu, nggak mau bapak kita itu didoakan dalam hal ini, maka berikan kebutuhannya. Kebutuhan. Maka di sinilah ikhwatal iman, dan poinnya adalah ortu adalah sejatinya adalah ayat-ayat Allah di muka bumi yang diberikan kepada kita dalam bentuk ayat kauniyah, di mana dari lisannya mungkin banyak jawaban-jawaban atas doa kita. Istikharah kita itu bisa jadi lewat lisan ibu kita. Istikharah misalnya kalimat-kalimat pilihan-pilihan itu ada dari ibu kita. Makanya dalam banyak hal saya selalu bertanya sama ibu saya, qadarullah ya, saya dicalonkan, ini nggak usah di share kemana-mana, saya dicalonkan jadi calon anggota dewan. Saya bilang enggak, awalnya saya bilang kekeh, ini Ustadz antum nih, antum ini enggak, karena gini ya, dari partai inilah ya, yang partai Islam gitu. Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan iya harus ada. Saya bilang saya nggak bisa jawab. Semua bilang ayo, maju, kami siap gitu. Saya tanya ibu saya dan ibu saya mengatakan enggak. Ibu saya bilang enggak, jauhi politik. Ibu saya belum siap. Jauhi politik. Kamu berkhidmat aja untuk umat lewat jalur ini. Gak usah kemana-mana, gak usah macam-macam. Ya biarkan orang-orang itu yang berpolitik. Tapi kan saya mau berargumen, tapi ibu saya udah bilang enggak, ya sudah. Dan saya jawab waktu itu, istri saya bilang sepakat tidak, ya udah tidak. Dengan kata lain bahwa istikharah kita jawabannya bisa jadi dari orang tua kita. Kalaupun ternyata nggak sesuai dengan pilihan kita, gimana Ustaz? Disitulah pintu surga kita. Disitulah pintu surga kita.
Karena itulah ikhwatal iman, seringkali saya menjadikan nasihat-nasihat ini untuk mengevaluasi hubungan saya dengan orang tua saya. Saat masih hidup, itulah sebesar-besarnya pintu surga. Makanya ada seorang ulama tabi'in, ketika orang tuanya meninggal, nangisnya itu bukan menangisi orang tuanya, sekedar menangis orang, dia bilang adalah telah hilang pintu surgaku. Dia selalu ucap gitu, telah hilang pintu surgaku, telah hilang pintu surgaku. Karena dengan cara apa lagi dia bisa masuk surga kalau nggak lewat cara ridho orang tuanya? Istri saya itu pernah ngajarin saya sebuah kalimat yang bikin saya meleleh itu hati saya gitu. Jadi istri saya itu merawat ibunya yang sakit dan kakak yang sakit di rumah kami. Jadi saya tuh merawat ibu dan merawat mertua dan ipar. Jadi rumah ada mertua, ada ibu, ada ipar. Istri saya anak bungsu, mertua sakitan pasca bapak mertua meninggal dan dirawat oleh istri saya. Mertua saya karena sepuh sekali, punya sensitivitas emosi, kadang-kadang jadi berantem sama ibu saya. Ibu saya alhamdulillah memahami itu, karena usianya dengan mertua saya juga lumayan jauh ya, mertua saya hampir 80, ibu saya 60-an. Jadi memahamilah. Sampai ketika saya lihat ribut konflik itu, singkatnya saya muncul tuh rasa, ya Allah, istri saya kok capek banget kadang-kadang, karena ngurusin mertua, ngurusin ipar, jadinya kadang-kadang capek, ngurus anak juga nggak maksimal, ngurus suami juga. Pernah terlontar omongan yang sejatinya nggak baik saya ucapkan. Saya sampaikan ini sebagai pelajaran. Ketika saya sampai puncak kekesalannya, saya bilang, taruh mamah ke panti jompo. Kamu taat sama suami nggak? Taruh mamah ke panti jompo. Udah nggak sanggup lagi, capek saya bilang. Saya lelah waktu itu. Ini bodohnya saya. Kemudian istri saya diam, dia nggak mau menangis, dia tahan air matanya. Kemudian dia duduk, dia pegang tangan saya dan kalimat ini menyentuh saya. Dia bilang, kalimatnya sederhana, dia bilang gini, Bi, ada orang masuk surga dengan amalan puasanya. Umi jarang puasa karena Umi capek. Ada orang masuk surga dengan sholat malamnya. Umi jarang bangun tengah malam karena dari sebelum subuh udah bangun dan paling akhir tidurnya memastikan semuanya baik. Ada orang masuk surga dengan sodakohnya. Umi jarang berinfak demi Allah, habis semuanya untuk bangunan keluarga. Dan Umi nggak tahu dari pintu surga mana Umi bisa memasuki ridhonya Allah tadi. Kalau Abi ridho, Umi sudah menemukan pintu surga Umi, yaitu merawat mama. Itulah pintu surganya Umi. Kalau Abi ridho, izinkan Umi menjaga pintu surga ini, nggak lari kemana-mana. Saya bergetar, saya langsung merinding. Saya bilang, ya Allah, jahat sekali saya. Saya menghancurkan pintu surga istri saya yang dia berupaya untuk memasuki itu. Sungguh saya telah merampasnya kalau saya memisahkan ibunya sampai ke panti jompo. Saya pegang tangannya, kemudian saya katakan, kamu telah temuikan pintu surgamu, maka bisa jadi pintu surga Abi adalah meridhoi kamu melakukan ini. Ya masing-masing temui. Maka setelah itu setiap keluh kesah yang dialami dari perlakuan orang tua yang bisa jadi nggak sesuai harapan kita pengen liburan, orang tua ngelarang, nggak mau ditinggal, ya sudah. Belum kita pengen punya kesenangan, nggak bisa, ya Allah, selalu tanamkan ini pintu surga, ini pintu surga. Inilah salah satu yang nggak bisa kita pelajari. Maka jangan sampai kita kehilangan itu. Jangan sampai antum menyesal ketika udah nggak ada, nggak tahu cara gimana. Puasa antum nggak pernah, puasa sunnah mungkin yang wajib-wajib doang. Ya sekalinya puasa sunnah pas sudah kena stroke atau berat badan nambah kan gitu. Infak jarang, gimana bisa infak? Pulsa aja sering habis paket kuotanya. Apalagi bisa dibanggakan. Maka salah satunya apa?
berbuat baiklah sama orang tua. Ustadz, saya nggak bisa nggak bisa melakukan ini. Ya sudah, minimal nggak membebani. Ustadz, gimana cara berbuat sama orang tua? Yang pertama, tidak meminta atau menuntutnya. Uang mah ada uang nggak? Jika ini mungkin untuk mandiri, mandirilah. Ustadz, saya masih SMA. Kalau bisa usaha bagus. Pertama, jangan bebani. Jelas-jelas orang tua kita mungkin tidak punya. Semakin kita berlepas meringkannya, itu bagian dari baiknya kita. Yang kedua, banyak memberilah. Banyak memberilah. Inilah uniknya ketika Quran berbicara tentang ortu, ditutup dengan kalimat wa qulu qaulan karima. Qaulan karima. Perhatikan, kalau anak sama ortu sama anak, Al-Quran menyebutnya qaulan sadida, surat An-Nisa 9. Kalau suami dan istri kalimatnya bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa 21. Tapi kalau anak ke ortu qaulan karima. Kenapa sebut qaulan karima? Ada pesan di sini. Karima dikata karam. Karam artinya orang yang baik karena sifat dermawannya. Makanya orang-orang yang dermawan di Arab disebutnya al-karom, karena suka ngasih. Apa pesan Allah kepada kita sebagai anak dengan qaulan karima? Maka iringilah kalimatmu dengan banyak memberi kepada orang tuamu. Itulah yang membuat bagian dari berbuat baik sama orang tua. Tapi kan orang tua saya kaya, bukan itu. Ketika kau memberi, meskipun itu dia sudah punya, itulah wujud baktinya kita kepada orang tua. Makanya disebut qaulan karimah. Bagaimana kalau sudah wafat? Kita sudahi karena waktunya juga. Kalau sudah wafat, dua yang bisa kita lakukan. Jangan pernah putus mendoakan. Jangan pernah putus mendoakan. Karena Imam Ahmad mengatakan, cukuplah seseorang disebut durhaka ketika sudah tak mendoakan ayah dan ibunya. Selagi kita tak mendoakan ibu kita, itulah kedurhakaan kita. Yang kedua, jika sudah wafat, maka tunaikanlah amanah-amanahnya atau wasiat-wasiatnya semampu kita. Dia pengen bangun masjid, mewakafkan itu, tunaikan. Itu bentuk dari berbuat baiknya kita. Ya. Yang ketiga, masih ada lagi. Bentuk berbuat baik orang tua setelah wafat, menyambung silaturahim dengan orang yang disayanginya. Berbuat baiklah sama adiknya, bibi kita, adik dari ayah kita. Kenapa? Karena membentuk memuliakan orang tua, berbuat baik sama kerabatnya. Berbuat baiklah sama om kita, karena adik dari atau kakak dari ayah kita, atau adik dari ibu kita. Berbuat baiklah. Kenapa? Karena ini bagian dari berbuat baik kepadanya. Bahkan dia punya kawan baik, kita segera datangi. Kita tahu dia bapak kita atau ibu kita seumur hidupnya itu akrab dengan si fulan atau fulana, maka kita datangi, jalin silaturahim dengan orang ini. Itulah cara membahagiakan orang tua kita. Dan itulah yang bisa kita lakukan di dunia. Kita berbuat baik, bagian dari tauhid kita pada Allah. Di akhirat kita pun melakukan ini. Inilah pintu surga yang tak boleh kita lepaskan. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selalu menjadi kebanggaan orang tuanya, anak-anak yang berupaya untuk menyenangkan, berbuat baik orang tua meskipun orang tuanya pernah melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal untuk kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ada Ikhwannya satu dan Ahwatnya satu. Dari Ikhwan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, nggak ada. Ahwatnya silakan. Oh, banyak banget. Saya pilih yang itu, yang baju grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, jika ada orang tua yang mengajarkan anaknya dari kecil ngaji, sholat, dan seterusnya, itu sampai dewasa kebaikannya itu akan mengalir kepada orang tuanya jika orang tuanya meninggal. Lalu jika orang tuanya mungkin dari kecil tidak mengajarkan karena kurang paham atau yang begitu, terus tapi anaknya itu belajarnya dari luar, dari guru ngaji ataupun dari masjid dan lain-lain, terus pahalanya itu untuk orang tuanya atau untuk orang lain? Iya. Gitu. Ya, Baik.
Yang pertama adalah Rasul mengingatkan barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang maka dia mendapatkan pahala, ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Berarti si gurunya dapat. Bagaimana dengan si orang tua yang telah membantunya? Dia mendapatkan kalau dia mensupport, misalnya dicariin gurunya, di situ kontribusinya. Atau misalnya dia mencari membiayai, nih papa nggak bisa ngajarin kamu ngaji, nih papa bayarin, itu dia dapat karena dia mendukung perjuangan anaknya untuk menuntut ilmu. Dia nggak bisa ngajarin, dia dapat itu. Kalaupun nggak mendapatkan itu tetap bisa dapat kalau anaknya secara sadar mendoakannya. Makanya dari hadis Rasulullah mengatakan salah satu amalan yang tidak akan pernah putus yaitu adalah anaknya soleh, ia da'ulah yang mendoakannya. Walaupun orang tua kita sama sekali enggak, tapi mendoakannya. Syaratnya cuma satu, yaitu kalau orang tuanya itu muslim. Karena kalau orang tuanya itu kafir, sudah terputus, tidak bisa didoakan. Sebagaimana Rasulullah tidak bisa mendoakan pamannya Abu Thalib yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Syaratnya cuma satu, muslim. Berarti kalau bapaknya muslim, walaupun nggak pernah menolong, nggak pernah, bahkan nggak cuek dan sebagainya, anak yang mendoakan ini, itulah bagian yang akan membawa orang tuanya kepada derajat yang tinggi sesuai hadis Rasulullah riwayat Hakim, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Ya, kemudian orang ini bertanya, anna lihadza, bagaimana bisa aku dapat hal ini? Dia sadar diri di dunia itu dia nggak melakukan apa-apa, ibadahnya jarang, kok bisa masuk surga tinggal pula? Maka dijawab dalam hadis ini, falyuqal bi istighfari waladukalak, disebabkan doa dan permohonan ampun dari anakmu. Jadi anaknya masih bisa memberikan itu untuk anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Silakan satu lagi. Mbaknya belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, bagaimana caranya meminta maaf kepada orang tua jika dia sudah meninggal? Baik. Yang jelas kalau orang tua sudah meninggal nggak mungkin minta maafnya ke batu nisan bilang pa maaf, nggak bisa. Dia nggak akan dengar. Yang jelas adalah bertobat sama Allah. Itu dulu, bertobat sama Allah sudah. Itu yang kedua adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Surat Hud 114 mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir as-sayyiat, itu dosa-dosa kita terhubung sama orang tua. Berarti apa? Jika kita pernah menyakiti orang tua, maka 3 hal yang tadi saya lakukan untuk menebusnya. Pertama adalah senantiasa mendoakannya, ya. Yang kedua adalah senantiasa menunaikan amanah-amanahnya. Kayaknya papa seneng deh kalau begini. Aku ingat banget waktu kecil papa sama mama pengen bikin senengin dia deh. Atau misalnya beribadah untuk niatkan umroh badal. Kita umroh untuk kita niatkan untuk pahalanya, itu boleh. Yang ketiga adalah tadi itu menyambung silaturahim dengan orang terdekatnya. Dan semakin banyak kita lakukan itu, itulah salah satu yang bisa bentuk dari permohonan maaf kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cek. Oke, cukup karena masalah waktu. Dan terima kasih atas kedatangannya semuanya. Semoga apapun yang kita dengarkan malam ini bisa kita amalkan besok harinya. Dan semoga orang tua kita, orang tua Ustadz juga, dan Ustadz juga selalu diberi kesehatan, selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga sampai rumah lancar, selamat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.